Salam satu jiwa, Arema. Kembali lagi nawa-nawa bersama kita dari Wisnadinet. Seperti biasa, program kolaborasi kita bersama teman-teman RSI BFM membahas, mencoba menganalisa pertandingan dari Arema. Syukur Arema sudah diberikan kemenangan 1-0 melawan Persipura Rabu kemarin, dan ini menjadi kemenangan perdana di kompetisi Liga 1. Satu kemenangan ini bagi kami tentu akan menambah moral kepercayaan diri para pemain dan tim. Sebab kompetisi ini masih panjang, kompetisi ini masih 29 pertandingan lagi, dan apapun masih bisa terjadi. Tapi paling tidak satu kemenangan ini bisa membuat tim bisa lebih percaya diri setiap menghadapi pertandingan-pertandingan ke depannya. Baik, seperti biasa kita akan menganalisa. Kemarin ketika 0-0 lawan PSIS Semarang kita absen memberikan analisa karena ada beberapa kesibukan. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di PSIS dan Persipura itu tidak jauh beda. Ketika lawan PSIS, Arema mampu bermain baik. Mampu menguasai lini tengah, lini pertahanan juga kuat, lini penyerangan juga cair. Sayang hanya satu yang kemudian masih jadi penyakit seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, yaitu penyelesaian akhir yang masih kurang bagus. Sebenarnya hal ini juga terjadi ketika lawan Persipura. Setelah gol Fortes, banyak peluang yang diciptakan, tapi sekali lagi ada beberapa peluang yang mungkin 90% harus gol itu tidak terjadi. Sekali lagi karena kendala penyelesaian akhir. Semoga ini bisa menemukan solusi. Tapi mari kita bahas rinci bagaimana pertandingan berjalan. Arema nampaknya mulai memakamkan formasi 4-4-2. Di dua pertandingan ini Arema mulai memakamkan 4-4-2 seperti yang tersaji saat pertandingan pertama lawan PSM Makassar. Hanya ada beberapa perubahan. Bagi kami, satu pemain kunci yang mengubah cara bermain Arema 4-4-2 di awal saat lawan PSM dan 4-4-2 saat lawan PSC dan Persipura adalah sosok Dendi Santoso. Kami menyoroti peran sentral Dendi Santoso. Dia kembali lagi sebagai starting dengan posisi di strategi sebagai sayap kanan, tapi sebenarnya dia dalam bahasa kami juga memainkan peran playmaker. Bagaimana dia sering membantu lini tengah, membantu Hanif dan Rensi mengalirkan bola kepada tiga teman di depannya, yaitu Fortes, Dedi, dan Yudo. Lihat kalau misalkan Dendi di tengah di dua pertandingan ini di PSIS lawan Persipura, pasti Fortes atau Dedi akan melebar. Sementara Yudo atau Feby memang ditempatkan di poros winger. Dia winger murni, tidak harus masuk ke tengah. Tapi ketika Dendi masuk ke tengah, maka ada Fortes, ada Dedik yang melebar. Sehingga serangan dari sayap pun hidup, tapi serangan tengah juga tetap hidup. Jika Dendi tetap di sayap kanan, maka fokusnya Fortes akan menjadi penyuplai bola. Jadi mereka sudah bisa saling mengisi. Tapi memang peran Dendi ini cukup sentral di dua pertandingan ini. Dia mampu mengalirkan bola dengan baik, membuat serangan ini hidup, tidak mati di Hanif sama Rensi bolanya, tapi mengalir sampai ke depan. Karena itu kemudian di babak pertama, terutama lawan Persipura, termasuk lawan PSIS, sebenarnya permainan Arema ini enak ditonton. Mereka sabar, dari belakang sabar, membuild up serangan sabar, tidak terburu-buru. Tidak harus kemudian, mungkin bagi penganut sistem bola yang cepat, pemain Arema nggak asik gitu. Tapi kita harus paham bahwa musim ini dimulai dengan musim yang tidak normal. Ada PPKM darurat. Meskipun tim ini berlatih lama, tapi mereka tidak ada uji coba yang kompetitif. Baru ketika masuk Liga 1, mereka dapat tanda kutip uji coba yang kompetitif untuk memantapkan tim. Dan Arema nampaknya pasca kalah lawan PSS sudah menemukan pakem formasi tetap bagaimana mereka akan bermain. Jadi 4-4-2 ini nampaknya akan menjadi pakem tetap. Di babak pertama bola mengalir, banyak peluang yang diciptakan, tapi sekali lagi sayang penyelesaian akhir masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Eduardo Almeida dan staf kepelatihan lainnya.
Memasuki babak kedua ada beberapa perubahan yang dilakukan. Salah satunya mungkin karena Dedi kembali lagi membuang beberapa peluang, diganti oleh Rafli. Begitu juga dengan Hanif yang kabarnya ada beberapa kendala di kakinya sehingga mengharuskan Jayus untuk kemudian menggantikan perannya. Pergantian ini tampak kelihatan bahwa Arema ingin mempertahankan keunggulan tapi tidak mengurangi intensitas serangan. Beberapa kali sebenarnya, tapi kalau memang dibandingkan dengan babak pertama jauh. Babak pertama Arema lebih dominan, penguasaan bola lebih dominan. Babak kedua mungkin hanya 15-20 menit Arema mampu menguasai bola dengan baik. Tapi setelah itu nampaknya ada faktor fisik yang juga menurun sehingga membuat dan Persipura yang ngebet menyerang yang kemudian membuat ball position di 20 menit terakhir itu juga saya Persipura. Tapi Arema juga beberapa kali tetap mengancam. Salah satunya adalah sepakan Yudo yang masih ditepis oleh kiper Persipura. Tidak ada yang wah sebenarnya di laga kemarin, tapi memang Arema sudah mulai konsisten untuk bermain. Yang menarik adalah bagaimana tim ini dalam 2 pertandingan terutama kuat dalam bertahan. Bahkan saya menyebut bukan hanya dalam 2 pertandingan terakhir, tapi dalam 5 pertandingan terakhir tim ini mempunyai lini pertahanan yang jauh lebih baik dari musim-musim kemarin. Bagaimana di belakang duet Bagas dan Sergio Silva itu kompak. Lawan PSM full bertahan baik. Bayangkara sebenarnya karena itu jadi debut Sergio, ada penyesuaian, itu sebenarnya juga tampil baik lini belakang meskipun ada kebobolan 1. Lawan Sleman, jika tidak ada kesalahan ketika corner dan kemudian kena counter, lini belakang itu tampil tenang dan tampil baik. Termasuk lawan PSS Semarang yang solid. Dan kemarin lawan Persipura praktis karena mereka tidak punya striker tinggi sehingga mereka terus mainkan pemain-pemain lincah mereka. Makanya peluang yang dibuat itu juga dari kombinasi cepat antara kedua pemain lincah mereka. Tapi salah satu apresiasi memang lini belakang ini kuat. 2 kali clean sheet dalam 2 kali pertandingan itu menjadi bukti. Selain kualitas Maringa yang memang harus diakui harus diakui bagus, lini belakang mulai paham bagaimana cara bermain satu sama lain. Rizky, Sergio, Bagas, John ini sudah paham bagaimana mereka harus bertahan dengan baik. Dan ini modal. Sebuah tim boleh menciptakan banyak gol, tapi jika pertahanannya bolong, ya mereka tidak akan dapat apa-apa. Sebuah tim hanya menciptakan 1 gol, tapi kemudian tidak kebobolan, itu sudah menang. Mungkin bagi teman-teman penganut sepak bola yang terus pressing 90 menit membosankan. Tapi ingat, ini Indonesia kawan. Fisik pemain Indonesia itu belum mampu bermain pressing 90 menit, itu pasti belum mampu. Maka itu harus disiasati dengan baik. Dan hari ini lini belakang mampu bermain dengan baik. Persipura praktis hanya babak kedua itu pun 15 menit terakhir yang mampu mengancam gawang Arema. Selebihnya tidak ada ancaman yang berarti. Ketika ada ancaman pun Maringa mampu menyelesaikan dengan baik. Jika harus kemudian evaluasi, bagi saya tidak terlalu mendasar ya, karena tim ini butuh kemenangan. Yang penting itu butuh kemenangan karena akan meningkatkan kepercayaan diri mereka di laga-laga selanjutnya. Setidaknya kemenangan ini melepaskan Arema dari papan bawah karena sementara di posisi 10 dan akan menatap pertandingan lawan Persela Lamongan di pertandingan terakhir seri 1 lawan Persela Lamongan tanggal 3 besok. Sekarang mari fokus di laga selanjutnya. Sebenarnya memang tidak banyak yang kita bisa analisa dari laga lawan Persipura, tapi yang jelas pakem Arema nampaknya sudah nemu lah. Tim pelatih ini sudah nemu pakemnya akan bermain seperti apa. Ya dengan formasi yang ada sekarang, yang kemarin. Mungkin ya perubahan hanya di winger kiri. Jika tidak ada cedera ataupun akumulasi, mungkin perubahan akan ada di winger kiri. Kalau gak Feby ya Yudo dulu yang main. Tapi nampaknya plot striker akan tetap untuk Dedik dan Fortes, Dendi, duet Hanif dan Renzi di tengah. Satu yang masih kurang dari tim ini ya soal penyelesaian akhir. Ini aja yang sebenarnya harus dievaluasi. Karena seandainya lawan Persipura bisa killing the game, Arema akan bermain dengan tidak ditekan oleh
oleh tim lawan. Tapi kemarin karena masih ada 1-0 ditekan tim lawan, ya supporter Dadik Sher itu wajar. Jadi tinggal fokus soal penyelesaian akhir. Bagaimana menyelesaikan peluang itu dengan baik dan berbuah gol. Semoga ini menemukan solusi saat lawan Persela Lamongan. Persela musim ini itu juga kuat dari sisi pertahanan. Mereka tidak banyak kebobolan musim ini karena mereka memang menguatkan dulu di lini pertahanan. Tapi dari cara bermain Arema lawan PSIS dan Persipura, harusnya Arema kembali bisa meraih 3 poin. Sekarang lebih baik kita fokus dulu pada tim ini. Evaluasi saya pikir pasti akan dilakukan oleh pelatih ataupun manajemen. Tapi dari permainan individu per individu tidak ada hal yang perlu harus ini diganti. Ya wajar, ketika ada yang jelek itu wajar. Di pandangan kita masing-masing itu wajar. Tapi yang jelas tim ini dukung dulu karena mereka sudah meraih kemenangan, sudah melepaskan satu beban. Selanjutnya menatap pertandingan berikutnya tentu dengan kemenangan. Itu aja dulu. Tidak banyak strategi memang yang kita bahas di edisi kali ini, tapi support kawan-kawan itu yang penting. Oh ya, satu lagi. Musim ini Arema tampak lebih kuat di soal set piece. Beberapa kali set piece membahayakan. Ada banyak algojo yang bisa mengambil. Salah satunya Rizky Dwi dan Bagas. Kemarin gol juga berawal dari set piece. Memanfaatkan ketinggian badan dari Fortes ataupun Sergio Silva. Dan ini sangat berguna. Lihat Bali United, bagaimana gol mereka mayoritas dari set piece. Sebab jika teman-teman pernah melihat bagaimana Teko terus melatih set piece, hanya banyak gol Bali United dari itu. Arema nampaknya mencoba mengadopsi itu, banyak set piece yang berbahaya, dan kemarin berbuah gol dari hasil kemelut. Ini harus kita apresiasi karena gol itu semua dari apapun. Tidak mau dari open play, mau dari set piece, mau dari penalti ataupun bunuh diri, itu semua gol. Nggak usah bilang, gol set piece, jangan. Karena itu gol dan itu menang, itu yang penting. Kita tidak kehilangan poin, itu yang penting. Apalagi 3 poin tidak harus hilang. Itu saja mungkin analisa sederhana kami. Sampai jumpa di analisa berikutnya ketika lawan Persela Lamongan. Tentu saja kita doakan tim ini kembali meraih kemenangan. Karena jika konsisten bermain di 2 laga terakhir, PSIS dan Persipura, kami yakin Arema akan kembali meraih kemenangan. Hanya satu yang perlu diperbaiki. Tentu kita sepakat soal penyelesaian akhir. Semoga ini bisa diselesaikan dan lini depan tampil lebih efektif ketika lawan Persela Lamongan. Terima kasih. Sampai jumpa di ulasan kami berikutnya. Salam satu jiwa, Arema.